Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab berseri dengan judul Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata. Video yang terakhir, video yang ke-6, kita akan mencermati kehidupan Salomo. Salah satu tokoh besar di dalam kitab suci kita adalah Salomo. Dia dinobatkan sebagai seorang raja yang pada waktu itu berusia masih sangat muda, dengan segala kebesaran kerajaannya dan dengan segala hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh menjadi raja yang sangat terkenal dan memimpin Israel kurang lebih 40 tahun. Saudara, inilah kisahnya. Kita mau baca lebih dulu dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan, judulnya Doa Salomo Memohon Hikmat. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau tidak meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara, inilah salah satunya kisah Salomo, bahwa ketika Salomo diangkat sebagai raja Israel menggantikan Daud sebagai papahnya, dia menyadari, Tuhan, aku ini kan masih muda, aku belum berpengalaman, sedang bangsa yang harus aku pimpin, bangsamu ini tadi adalah bangsa yang besar. Maka Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat, pengertian untuk memutuskan hukum, sehingga aku bisa memutuskan mana yang baik, mana yang jahat.
mana yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang diminta oleh Salomo, dan permintaan di dalam doa Salomo itu tadi telah menyenangkan hati Tuhan, bahwa Salomo meminta perkara-perkara yang penting menurut Tuhan. Karena engkau tidak minta panjang umur, engkau juga tidak minta nyawa daripada musuhmu, dan engkau juga tidak minta kekayaan, maka hikmat yang kau minta untuk bisa menimbang, memutuskan mana yang baik, mana yang jahat, diberikanlah oleh Tuhan kepada Salomo. Maka menjadilah dia raja yang sangat terkenal dengan hikmat yang penuh dengan bijaksana, sehingga ada begitu banyak raja-raja bangsawan yang datang kepada Salomo hanya butuh mendengarkan nasihat dan kebijaksanaan Salomo. Dan Tuhan yang disenangkan oleh permintaan Salomo ternyata memberikan yang lebih daripada apa yang diminta oleh Salomo. Panjang umur akan aku berikan sepanjang engkau mengikuti jalan dan perintahku. Engkau akan menjadi seorang raja yang paling besar dengan kerajaanmu, dengan kekayaanmu. Setelah engkau tidak akan pernah ada raja lain yang sebesar seperti kamu, dan lain sebagainya diberikan, ditambahkan oleh Tuhan kepada Salomo yang hanya minta hikmat untuk memutuskan hukum agar supaya dia dapat memimpin bangsa Israel yang jumlahnya demikian besar. Nah, saudara, tidak masuk akal bahwa ternyata Salomo yang diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dia menjadi raja yang sangat terkenal, paling terkenal, dan sejak dipimpin oleh Salomo, Israel mengalami damai sejahtera itu sepanjang kurang lebih 40 tahun dan menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan kokoh. Sehingga ada banyak raja-raja yang menjadi sahabat dari Salomo itu datang hanya ingin mendengar nasihat daripada Salomo. Salah satunya adalah Ratu Seba yang sengaja datang dari negerinya itu hanya untuk mendengar hikmat daripada Salomo. Nah, saudara, tetapi apa yang terjadi? Apakah benar orang-orang istimewa ini adalah orang-orang yang tidak pernah belepotan dengan segala macam dosa? Kita mesti ingat, natur kehidupan manusia adalah orang yang suka melanggar hukum Allah. Karena free will, kehendak bebas dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia berhak memutuskan apa yang dia mau ambil. Bahkan manusia bisa memutuskan untuk melanggar Tuhannya. Sama seperti Adam dan Hawa, karena liciknya tipu muslihat iblis setan si ular tua tadi. Nah, saudara, Salomo yang penuh dengan hikmat harusnya adalah orang yang punya takut kepada Tuhan luar biasa, sehingga hikmat itu turun atas dia. Dan orang yang dipenuhi dengan hikmat oleh Tuhan menjadikan orang ini punya kecenderungan tidak mungkin melanggar atau mendukakan hati Tuhannya. Namun sekali lagi saudara, hati-hati. Yang namanya laki-laki, yang namanya cinta, yang namanya seksual, itu bisa menyeret siapapun laki-laki jatuh di dalam dosa sehingga mendukakan hati Tuhannya. Saudara, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, justru menyedihkan sekali. Ini terjadi di saat Salomo memasuki hari tuanya. Memasuki hari tuanya malah meleset. 1 Raja-Raja pasal 11, saya bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Judulnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu
Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, menyedihkan sekali, justru pada saat Salomo tua, dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala karena cintanya dia kepada istri-istrinya yang 700 orang jumlahnya dan 300 gundiknya tadi telah menyeret Salomo untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh istri-istrinya itu tadi, yang berasal daripada bangsa-bangsa yang sesungguhnya oleh Tuhan sudah diperingatkan, kamu jangan bergaul kepada mereka, karena mereka adalah penyembah-penyembah dewa-dewa yang menjadi kejijikan buat hati Tuhan. Nah, saudara lihat, justru Salomo masuk ke sana karena cinta, karena seksual, dia masuk ke sana. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau kepada Anda semuanya sebagai kaum pria, kaum laki-laki, hati-hati. Laki-laki walaupun sampai tua, seringkali masih ingin diakui bahwa dia adalah laki-laki yang masih sempurna. Walaupun kenyataannya sudah tidak demikian, tetapi laki-laki suka mendapat pujian yang lebih daripada kenyataannya. Dan ini terjadi di dalam kehidupan Salomo. Oleh karena cintanya ini tadi, maka istri-istrinya menarik Salomo sehingga hatinya itu menjauh dari Tuhan dan lebih condong kepada istri-istrinya untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka, dan ini mendukakan hati Allahnya. Saudara, apa yang terjadi? Kita lihat sekarang ayat ke-11 sampai dengan ke-13 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, oleh akibat perbuatan Salomo itu tadi, maka Tuhan menjatuhkan hukuman oleh karena hatinya telah didukakan. Dia sampai berkata, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu. Kerajaanmu yang tak berkati demikian besar, demikian kuat, dan demikian kokoh, akan tak koyakkan. Hanya saja saat ini aku belum mau mengoyakkannya, oleh karena aku mengingat Daud bapakmu. Tetapi nanti aku akan koyakkan saat kerajaan ini dipimpin oleh anakmu. Aku akan koyakkan. Tetapi aku masih mau menyisakan kerajaan ini, walaupun tinggal kecil,
Oleh karena aku mengingat Daud ayahmu, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih sebagai kota suciku. Saudara, inilah akibatnya, saudara. Oleh karena itu, hati-hati bagi kaum pria. Jika engkau jatuh di dalam dosa perzinahan, grafik hidupmu pasti tidak akan pernah naik terus. Kamu akan segera turun. Dan jika kasih karunia Tuhan itu terjadi atas hidupmu, maka penurunan ini tidak akan membuat engkau habis, tetapi amat disayangkan. Seandainya engkau bisa naik terus oleh karena kesucianmu, kenapa engkau harus rusakkan sendiri di hari tuamu? Sehingga engkau akan mengalami grafik yang mulai menurun. Walaupun engkau tidak akan dihabiskan ketika engkau bertobat. Dan ini terjadi atas Daud dan juga atas Salomo. Daud ketika selesai berzina dengan Batseba, hukuman dijatuhkan oleh Tuhan atas Daud. Saudara bisa pelajari grafik kehidupan Daud itu tidak selalu menanjak, tetapi Daud mengalami banyak penurunan. Di tengah-tengah penurunan itu, Daud merasakan kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam hidupnya. Banyak Tuhan melindungi Daud, banyak Tuhan mengampuni Daud, tetapi Daud tidak memperoleh berkat yang seandainya dia tetap setia menyenangkan hati Tuhan, itu pasti akan semakin meroket. Sama seperti Salomo. Demikian juga terhadap Daud, Tuhan akan berkata, jika sekiranya masih kurang, maka akan kutambahkan yang ini dan yang itu. Tetapi kenapa engkau berbuat jahat? Nah, saudara, hati-hati. Seandainya kita hidup semakin hari semakin kudus dan menyenangkan Tuhan, tentunya di hari tua kita, berkat-berkat kita, baik jasmani, teristimewa yang rohani, akan ditambahkan oleh Tuhan senantiasa. Bukan yang jasmani, yang rohani. Yang lebih penting. Tetapi ketika Salomo ternyata berbuat yang demikian, Daud berbuat yang demikian juga, dosa dengan perbuatan jasmaninya, maka apa yang dia alami baik jasmani dan rohani itu mulai menurun. Walaupun tidak akan sampai habis karena mereka buru-buru bertobat, tetapi oleh Tuhan disisakan. Tidak sebanyak dengan mula-mula Tuhan berikan segala berkat jasmani dan rohani itu boleh masuk di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, lewat semuanya ini kemudian hati-hati, saudara. Ada banyak pengkhotbah, pembicara yang seringkali memberikan ilustrasi demikian. Mana yang Anda pilih? Anda adalah orang benar di awalnya sebagai seorang hamba Tuhan. Kemudian di hari akhirnya engkau menjadi seorang yang jahat, meninggalkan Tuhan. Atau lebih baik, di awalnya menjadi orang yang jahat, pada akhir hidupnya, pada saat tuanya, dia menjadi seorang yang benar atau menjadi seorang hamba Tuhan. Tentunya orang mikir ending yang terakhir yang baik. Tetapi kita melihat kenyataannya, Salomo punya ending itu tidak bagus. Justru di hari tuanya, dia meninggalkan Tuhannya. Dia lebih menyondongkan hatinya kepada istri-istrinya sebagai penyembah dewa-dewa yang menjadi kejijikan buat Tuhan. Pertanyaannya, Salomo selamat atau tidak? Oleh karena itu, saudara, lewat video ini saya memberikan satu himbauan. Soal keselamatan adalah hak Tuhan, bukan manusia. Jangan oleh karena pandanganmu, pandangan gerejamu, kemudian Anda ngomong orang ini, agama di luar ini tidak selamat. Salah. Kenapa? Karena keselamatan adalah hakku. Kita tidak pernah tahu seperti apa. Tetapi Salomo, saya yakin dia tetap diselamatkan karena amsalnya memberkati kita sampai selama-lamanya. Dan Yesus Kristus Tuhan juga berkata di dalam Lukas pasal yang ke-11 seperti ini. Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-31.
Lukas 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara, saya berkeyakinan oleh karena Yesus Kristus Tuhan masih sebut hikmat Salomo, berarti sampai kapanpun hikmat Salomo ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hidup. Maka saya yakin penghakiman soal selamat dan tidak adalah hak prerogatif milik Tuhan Yesus semata-mata. Dia yang bisa menentukan. Dan saya yakin Salomo tetap adalah orang yang diselamatkan, walaupun di dalam endingnya lewat Alkitab kita lihat ada sesuatu yang kita sayangkan. Dia harus mencondongkan hati kepada istri-istrinya yang sebagai penyembah dewa-dewa yang menjadi kejijikan buat Tuhan, sehingga tindakan Salomo telah mendukakan hati Tuhan. Namun Tuhan yang penuh dengan belas kasihan adalah tetap Tuhan yang memberkati Salomo dengan segala kasih karunia yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, lewat video yang terakhir ini tadi, hendaknya kita menjadi orang yang waspada. Jaga iman kita, jaga kekudusan hidup kita sampai kepada tarikan nafas yang terakhir. Karena kita tahu lewat kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman. Iman adalah perbuatan baik dan benar yang tetap harus kita usahakan. Karena Yesus Kristus Tuhan berkata, berjuanglah masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Tetapi ada begitu banyak orang yang berusaha masuk ke pintu yang sesak. Aku katakan semuanya tidak akan dapat. Artinya berjuang, berusaha, rajin melakukan perbuatan baik dan benar sesuai dengan firman-Nya adalah sebuah perintah yang wajib kita responi dan kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi dengan sadar kita tahu apa yang baik, apa yang benar yang aku rajin lakukan Tuhan di dalam hidupku sehari-hari tidak cukup bisa membawa aku bisa diselamatkan. Tetapi jika engkau selamatkan karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus oleh karena iman. Shalom. Kita berjumpa lewat pelajaran Alkitab berseri yang lainnya. Haleluya. Amin.